ada yang makan batu. Manusia ada yang makan gunung. Manusia ada yang makan emas. Demi mengejar emas itu dia meninggalkan salat. Demi mengejar perak itu dia berselisih. Dia bahkan saling bertengkar. Dia bahkan saling menumpahkan darah yang tidak pernah itu semua dilakukan oleh hewan. Maka saat hewan itu disembelih, bayangkan dengan mengalirnya darah itu. Disitulah kita bertekad kepada Allah untuk meninggalkan perbuatan sifat-sifat hewani. Jika yang berhaji mendapatkan takwa, maka yang berkurban lewat hewan pun disamakan dengan Allah dengan penerimaan takwanya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 untuk yang berhaji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hei yang berangkat haji, berbekal yang aku terima dari bekal kalian adalah takwanya. Itu yang terbaik. Yang berkurban dengan hewan, Quran surah ke-22 ditempatkan di surah Haji, surah Al-Hajj di ayat yang ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh, tidak menerima, bukan yang sampai kepada Allah dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa kalian. Ketika nafsunya disembelih, takwanya muncul. Ketika nafsunya di sana dilempar, takwanya muncul. Maka berpeluang yang di sana mabrur, yang di sini mabrur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sebagai penutup yang ketiga. Ya Allah, saya belum terpanggil haji. Saya belum punya kemampuan berkurban lewat hewan. Apa yang bisa mampu saya lakukan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyata wal baqiyah. Bila ada yang belum berhaji, belum mampu berkurban, maka kata Nabi, tunaikan puasa. Tunaikan puasa. Bukankah wukuf hari ke-9? Bukankah yang tidak wukuf pun puasa di hari ke-9? Perhatikan cara memahaminya. Yaumul Arafah, yang di sana wukuf di hari ke-9, yang belum sempat wukuf puasa di hari ke-9. Cara menunaikan puasanya, siyamu yaumi arafata. Maka saat engkau berpuasa itu, ikuti cara mendekat kepada Allah seperti orang wukuf di Arafah. Itu maksudnya. Bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya menahan syahwat, tapi saat puasa di hari ke-9 itu, seperti orang wukuf mengoreksi diri, introspeksi, muhasabah. Maka kita pun yang di sini yang tidak berangkat menunaikan haji, maka introspeksi diri di hari ke-9 itu. Kita merenung, apa yang selama ini menjadikan saya salah, sehingga tak mampu dekat dengan Allah? Apa yang menjadikan selama ini saya jauh dari Allah? Orang sebelum azan sudah siap-siap ke masjid. Saya bahkan tempat dekat dengan masjid, azan sudah selesai. Waktu salat akan berganti, belum ada sentuhan kepada jiwa. Apa yang salah? Anak kecil 3-4 tahun hafal Quran. Ada yang matanya bahkan tidak mampu melihat. Saya diberikan oleh Allah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Bahkan untuk sekedar baca Quran pun belum punya waktu. Apa yang salah? Kata Allah, merenung engkau. Kata Nabi, tunaikan puasa dan renungi itu. Sejenak berkontemplasi. Mungkin dengan puasa akan lebih tenang. Mungkin dengan puasa akan lebih khusyuk. Kalau mampu melakukan itu dan tobat dia, sadar ia, merenung dia, dan terjadi kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia meminta ampun kepada Allah. Kata Nabi, diampuni dosa yang telah berlalu minimal setahun ke belakang itu, dan dijaga dia tidak berbuat dosa lagi setelah itu. Bagi orang yang haji takwa, orang yang kurban lewat hewan disebut dengan takwa, dan orang yang berpuasa pun ujungnya adalah takwa. Bukankah ayat tentang puasa ditutup dengan kalimat takwa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin, tinggal kini kita harus mampu menempatkan diri kita di mana kita diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berhaji? Apakah kurban lewat hewan? Ataukah dengan kemarin kita berpuasa? Atau ada saudara kita yang hari ini berpuasa? Maka buktikan dengan semua itu kita berhasil
dengan pilihan itu dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengorbankan hewan tapi tak mampu berkorban dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat nanti hewannya disembelih, menghadaplah ke kiblat. Duduk tenang, berdoa kepada Allah, mohon ampun. Saat ini kita bertakbir, yang berhaji kita doakan juga mabrur, tapi Allah menginginkan semua mendapatkan mabrur yang sama, baik yang haji ataupun yang tidak berangkat haji dengan amal yang telah diutarakan tadi. Ingat, Idul Korban bukan sekedar mengembalikan kita dekat dengan Allah, tapi menyadarkan kita, hei, kamu itu satu saat akan pulang kepadaku. Engkau akan meninggal, kata Allah. Engkau akan wafat. Maka mumpung masih hidup, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah wafat termasuk golongan yang dikatakan fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah, beri kesempatan aku sedikit saja sekali lagi. Walaupun hanya seberapa detik, aku ingin memperbaiki hidup, beramal saleh. Namun sayang, kesempatan itu telah sirna. Maka kalau kita telah menyadari itu, silahkan bertakbir. Kalau belum sadar juga, renungkan ada 3 hari di hari tasyrik. Karena 3 hari tasyrik hakikatnya renungan. Qala Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah di ayat ke-203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kalau belum sadar juga akan pulang, belum ngerti juga sampai hari ke-10 ini, 3 hari renungi diri. Karena itu disebut dengan harinya hari Muna, hari berharap supaya lebih baik, hari berharap dekat dengan Allah, hari berharap menjadi hamba yang lebih baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita memperbanyak takbir. Di situ kita kemudian memperbanyak rahmat Allah diharapkan dengan berdoa memohon kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa. Semoga doa kita melembutkan hati kita, menjadikan hati kita tertaut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu diterima amal ibadah kita.